Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarima Fitriani Manik dengan NIM 21911420013 dengan mata kuliah seminar proposal dosen pengampu Bapak Dr. Pulumun Ginting, MSN. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengenalan Teknik Vokal Klasik pada Kegiatan Ekstrakurikuler Musik di SMP Negeri 1 Bandar Kalipah. Bab 1 pendahuluannya yaitu latar belakang masalah. Vokal merupakan bunyi yang dihasilkan dari mulut manusia, berciri khaskan pita suara yang terbuka. Vokal dapat dimainkan dengan dinyanyikan dengan menggetarkan pita suara sehingga terjadi proses pembentukan vokal atau sering disebut dengan bernyanyi. Bernyanyi merupakan suatu bagian yang paling penting dalam mengembangkan diri seorang. Dalam bernyanyi kita dapat mengekspresikan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diimpikan secara pribadi. Bernyanyi merupakan salah satu cara yang paling mudah dan efisien untuk menyampaikan musik itu sendiri. Jika kita melihat sejarah perkembangan musik, maka kita akan melihat bahwa musik mengalami berbagai perubahan gaya, pergeseran fungsi, dan berbagai perkembangan lainnya dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan teknik vokal. Pembelajaran vokal klasik tentunya ada saja permasalahan yang dihadapi, misalnya pada penyesuaian ciri khas vokal klasik dengan karakteristik vokal sendiri. Identifikasi masalah yang pertama, kurangnya kemampuan siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Kalipah dalam mengelola teknik vokal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Kalipah mengenai vokal klasik. Yang ketiga, pengenalan lagu-lagu klasik yang melatih produksi suara siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Kalipah. Yang keempat, pengaruh unsur vokal pada perkembangan vokal klasik siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Kalipah. Pembatasan masalah yang pertama, bentuk latihan untuk mengelola vokal klasik siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Kalipah. Yang kedua, pengaruh unsur vokal dalam melatih teknik vokal klasik. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan siswa-siswi SMP Negeri 1 Banka dalam mengelola vokal. Yang kedua, bagaimana tingkat pengetahuan siswa-siswi SMP Negeri 1 Banka terhadap vokal klasik. Yang ketiga, bagaimana pengaruh unsur-unsur vokal dalam memperdalam dan melatih pembentukan karakteristik vokal klasik siswa-siswi SMP Negeri 1 Banka. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemampuan olah vokal siswa-siswi SMP Negeri 1 Banka. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengenalan lagu klasik dan dalam melatih ciri khas vokal siswa-siswi SMP Negeri 1 Banka. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk pelatihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan olah vokal klasik siswa-siswi SMP Negeri 1 Banka. Manfaat penelitiannya yang pertama, bagi siswa dapat bermanfaat untuk melatih kebiasaan siswa-siswi untuk mengelola teknik vokal. Yang kedua, bagi guru dapat bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa-siswi dalam menggunakan teknik vokal mereka. Yang ketiga, bagi peneliti bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi untuk mengenal teknik vokal klasik. Yang keempat, bagi peneliti dapat bermanfaat juga sebagai acuan, pedoman, referensi penelitian yang sama dengan penelitian ini serta menambah pengalaman dalam meneliti. Bab 2, kajian pustaka, yaitu landasan teoritis, merupakan konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dari acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Pertama itu teori musik. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur-unsur teknik vokal, diantaranya
Yang pertama, unsur-unsur teknik vokal. Yang pertama itu artikulasi, merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain sikap badan yang baik dan benar dalam menyanyikan lagu. Yang kedua, posisi mulut yang baik dan benar pada waktu menyanyi. Yang ketiga, latihan vokalisis. Yang keempat, teknik pembentukan bunyi vokal dan teknik pembentukan bunyi konsonan. Yang kedua, pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada saat bernapas sehari-hari. Oleh karena itu, usaha mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat menyanyi. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi 3, yaitu teknik pernapasan dada perut dan diafragma. Yang ketiga, frasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan frasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah suatu kesatuan yang utuh. Dalam menyanyikan kalimat lagu secara utuh, tidaklah sederhana membaca kalimat karena di samping harus memahami kalimat yang diucapkan dengan sejelas mungkin, seseorang penyanyi juga harus memahami tanda-tanda dinamika, tekanan nada, susunan nada, dan lain-lain yang harus dikerjakan bersamaan dengan penggalan kalimat. Keempat, sikap badan. Sikap badan adalah posisi badan ketika seorang sedang bernyanyi, bisa dengan duduk atau berdiri. Yang terpenting saluran pernapasan tidak terganggu. Sikap badan sangat mempengaruhi produksi suara seorang saat menyanyi, baik penyanyi solo maupun penyanyi kelompok. Sikap tubuh pada saat Yang pertama, bernyanyi pada sikap duduk. Posisi duduk yang tegap, rileks dan dada ke depan. Posisi kedua, kaki di depan dan menempel pada lantai. Yang ketiga, busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Bernyanyi pada sikap berdiri. Posisi kedua, kaki harus siap menjadi tumpuan saat berdiri. Rilekskan pada badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi produksi suara. Yang kedua, posisi kedua, bahu datar dan busungkan dada agar ke depan agar suara yang keluar lebih maksimal, dan rilekskan kedua lengan. Renggangkan kedua kaki dengan santai, lalu salah satu kaki agak sedikit maju ke depan. Kedua lutut harus rileks dan mudah digerakkan. Yang kelima, resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperida suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi, bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kualitas dan kuantitas suara hasil penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Sebagai contoh, violin menghasilkan suara tipis dan tinggi, berbeda dengan kontrabas yang menghasilkan suara tebal dan besar. Warna suara dari kedua instrumen jelas berbeda karena secara fisik keduanya memiliki ruang resonansi yang berbeda jauh. Demikian pula pada setiap manusia pasti memiliki perbedaan baik bentuk ukuran maupun kualitasnya, namun pada saat bernyanyi semua memiliki fungsi yang sama, yaitu rongga resonansi menguatkan dan memperbesar getaran suara dari sumber atau pita suara. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian berdasarkan keterangan di atas. Penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan untuk jenis metode penelitian yang digunakan pada strategi pembelajaran vokal tradisi di sekolah SMP Negeri 1 Banda Kalipa, yaitu metode deskripsi kualitatif yang tujuannya ialah untuk menemukan jawaban. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel.
Populasi, subjek, dan penelitian ini terdiri dari 35 orang siswa, ekstrakurikuler, basis vokal, dan penanggung jawab siswa atau penanggung jawab kegiatan sebagai subjek. Yang penelitian yang diambil merupakan pihak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler basis vokal. Sampelnya menurut Nana Sudjana dan Ibrahim adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dan dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Populasi itu seperti sebuah organisme. Teknik pengumpulan data itu merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan terdiri. Artinya teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Yang pertama, teknik observasi, artinya merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei, misalnya penelitian sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Maksud dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat langsung dari narasumber yang terpercaya. Aktivitas ini memiliki pengaruh langsung terhadap teknik pengumpulan data. Dalam suatu penelitian, metode wawancara dapat pula melakukan media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kemampuan vokal siswa di SMP Negeri 1 Bandar Kalipa. Dokumentasinya merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya. Dokumentasi tersebut dapat siswa-siswa yang dianggap sesuai. Sekian dari hasil presentasi seminar proposal saya. Terima kasih.